Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalanika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi zid wa syarafan ya Rabb wa karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril adi wal qadril jadid ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wal awliya'i was sholihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wa sa'iris sadatis sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il 'amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Baliyah bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya watil a'zam kutubil alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Salman Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Maulid Al-Karakhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajabi Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Toha Kalisaku Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati Syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Iqbal Rabbani usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Bedawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatullah Bahu Sangkan, Syekh Latul Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Rajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Juwadal Kuburo, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Hori Batu Ampar, Mbah Yusuf Kali Angat, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Asim Asy'ari, Mbah Habib Pasuruan, Mbah Hasan Mani, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasan bin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdul Rahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abdul Iman, Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wiratanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kiram, Syekh Boha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadzina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Thohir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma. Wa ila hadrati jami'i awliyaillah min masyariqil ardi ila magharibiha. Wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah. Wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab. Anallahu al-karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa minna syifa wa sihha wa salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Minhajul Abidin yang pakai PDF nomornya 168, yang pakai cetakan kitab nomornya 40. Iya. Udah ketemu dah? Kiai, udah ketemu Kiai? Bacanya yang mana Ustaz? Oh, ayat khudal halal itu dia. Kemudian udah ketemu? Bang Jamal udah? Bang Tony udah? Bang Jamal Gede udah? Bang Awing udah ketemu? Bang Hendrik udah? Bang Heri? Bang Sarip udah? Bang Sarip? Bang Yani, Bang Ridwan udah? Bang Andi udah ketemu? Bang Manta? Pak Juju udah? Pak Juju? Ustaz Nasir udah? Bang Dika, Bang Taufik udah ketemu? Bang Amir udah? Ibu-ibu belakang? Kita absen semua. Bang Rehan udah ketemu? Bang Rehan? Yang jadi panitia Agustusan udah kelar tugasnya. Apa Mas Arif? Nusuk-nusukin bendera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Imam al-Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bitumfid daraini amin. Wal qismut tani ay ya'khudhal halala li syahwati nafsihi la ghairu. Fadzalika minhu syarrun yastaujibu alaihil habsa wal hisaba. Kita mundur dikit ya. Kemarin bahasan kita tentang pertanyaan seberapa sih batasan hal-hal yang mubah, harta yang halal yang boleh kita ambil. Seberapa sih batasannya, seberapa banyak batasannya. Kemarin yang pertama, bagian yang pertama,
orang yang mencari harta tujuannya hanya untuk memperkaya dirinya, menumpuk-numpuk hartanya, membanggakan hartanya, dan agar nyohor, agar terpandang di kampungnya, itu orang yang berhak menerima hisab nanti di hari kiamat, gitu ya. Kemarin yang pertama tuh. Kalau emang niat nyari hartanya cuma buat menumpuk-numpuk hartanya. Wal qismut tani, dan bagian yang kedua, ayya khudal halala li syahwati nafsihi la ghairu, bahwa dia mengambil yang halal, dia mencari harta yang halal, li syahwati nafsihi la ghairu, dengan niat untuk memenuhi keinginan dirinya, tidak ada niatan yang lain, cuma untuk memuaskan nafsunya, biar bisa makan enak, biar bisa punya rumah yang mewah, biar bisa punya mobil yang bagus. Cuman niatnya itu doang. Kalau niatnya seperti itu, fadzalika minhu syarrun yastaujibu alaihil habsa wal hisaba. Maka niat yang seperti itu dari orang ini merupakan perbuatan buruk yang menyebabkan orang itu terpenjara di akhirat dan mendapatkan hisab. Kalau niatnya cuma buat memenuhi syahwatnya doang, pengen memuaskan nafsunya doang. Gimana Mamanta? Kalau nyari hartanya niatnya seperti itu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian akan ditanya orang-orang yang seperti ini, yang mencari harta untuk memuaskan nafsunya saja. Tummalatus alunna yauma idzin anin naim, kemudian akan ditanya mereka semua itu dari nikmat Allah yang mereka terima. Jadi yang nanti akan dihisab kalau nyari hartanya cuma buat memperkaya dirinya, menumpuk-numpuk hartanya, dan yang kedua kalau niatnya cuma buat memenuhi keinginan dirinya sendiri. Itu yang nanti akan dihisab. Abu Ustaz. Jadi tummalatus alunna yauma idzin anin naim khusus buat orang-orang yang niatan nyari hartanya hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Jangan dipukul rata Ustaz. Enggak jadi masalah Kiai. Yang penting kalau ada lebihannya buat bantuin orang, buat nolongin orang, begitu. Jadi nyari hartanya selain buat beli kendaraan, buat bangun rumah, ya jangan lupa tuh buat bantuin orang lain, buat nolongin saudara, buat bagi keluarga, itu niatannya. Ntar ada. Gimana Mas Ari? Sah-sah aja, punya motor, punya mobil ya silahkan. Jangan sampai nyari duitnya niatannya cuma buat Allah doang. Jangan sampai tuh. Dilebihin lagi dikit niatannya biar bisa bantuin tetangga, biar bisa nolongin saudara, gitu guys. Kalau misalnya dapat uang kaget biasanya ya, kaget ya. Kalau tidak dapat, dia bisa kampanye dong di tempat sono gitu, rame. Apa? Uang kaget bagaimana sih bentuknya uang kaget?
Apa latah dia? Kayaknya misalnya satu contoh. Iya, paham. Misalnya guru dapat uang apa dulu istilahnya ada Sertifikasi. sertifikasi kan turunnya nggak bodoh pada nggak tiap bulan. Bukan uang kaget tuh Mang Haji, emang ketahuan. Iya udah, paham. Ya kalau buat ngajak temen makan, ya kan termasuk juga bagi orang, nggak jadi masalah, silakan aja. Masih ada berbuat baiknya. Biasanya emang kalau dapat duit begitu lupa. Awal. Boleh-boleh aja silahkan. Apa? Nggak jadi masalah. Ya salah satunya kan begitu emang. Ya sekali-sekali nyenengin keluarga kan gitu. Dari mulai nikah belum pernah jalan-jalan pisan gitu. Sekali-sekali jalan-jalan gitu lagi punya duit. Dan sejak iya begitu sekali-sekali kan. Ya naik mobil dah kalau jalan capek emang. Awan. Nggak jadi masalah sekali-sekali mah lagi punya duit nyeneng-nyeneng. Nah, saya juga sama Buya dulu pernah diajak makan di apa? Jatinunggal gitu. Pernah ngerasain sekali-sekali gitu. Agak cuma ke tiap minggu agak. Kalau kayak Bang Awi kan tiap minggu jalan-jalan sama keluarganya. Sampai ketemu Bang Andi kan. Jangan didantain apa? Yang nyontennya Bang Awi. Lu didantain bisa. Nggak jadi masalah, silakan aja, boleh-boleh aja. Nyeneng-nyenengin keluarga juga termasuk perbuatan baik. Cuma jangan tiap hari, jangan tiap minggu. Kalau sebulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, uruk. Nah kita juga mau Buya, kapan asal mau Ramadan, setahun sekali kita diajak ngaji ke puncak, kan gitu. Nyeneng-nyenengin jamaah. Apa? Kalau berangkat sendiri mah kan Bang Heri belum tentu nyampe puncak. Apa mau? Ya sekali-sekali nggak jadi masalah. Itu nggak dilarang. Kamu Budin? Namanya nyenengin keluarga. Atau tadi dan terakhir teman nggak jadi masalah. Bahkan harta kita yang kita infakkan buat kerabat-kerabat kita, buat saudara kita, buat teman-teman kita, itu nggak akan dihisab nanti. Begitu Mang Haji. Itu dulu waktu kita baca kitab apa itu? Udah tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam halaluha hisabun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta yang halal dari dunia ini akan dihisab. Pasti ada hisabnya. Kalau tadi niat nyari hartanya cuma buat sekedar memuaskan nafsunya sendiri. Ya, makanya kalau baca hadis jangan dipukul rata itu Ustaz. Tentang halal, hisabun semua harta yang halal dibilang ada hisab, yang enggak semua.
Cuma kalau yang nyarinya niatannya cuma buat dibangga-banggain, yang kedua kalau niatnya cuma buat memuaskan nafsunya sendiri. Udah jelas tuh. Wal qismut talitu ayakhudha minal halali fi halil udri. Bagian yang ketiga, bahwa dia mencari harta yang halal fi halil udri, dalam kondisi uzur, qadron yasta'inu bihi ala ibadatillahi ta'ala wa yaqtasiru ala dzalika. Hanya sekedar sesuatu yang bisa menolong dirinya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, dan dia membatasi dirinya atas yang demikian. Nyari harta niatnya agar harta yang kita punya bisa kita jadikan bekal untuk beribadah kepada Allah. Fadzalika minhu khairun, maka yang demikian itu, niat seperti ini masuknya kebaikan, termasuk ke dalam kebaikan. Silakan cari harta, cuman niatnya harta itu biar bisa kita jadikan bekal buat ibadah kepada Allah. Itu pun khairun, masuknya kebaikan. Wa hasanatun, dan perbuatan baik. Wa adabun, dan termasuk adab. Gak jadi masalah Bang Ridwan kerja, Bang Yani kerja, gak jadi masalah. Asal niatnya biar nanti kalau punya duit bisa dijadikan bekal buat ibadah, gak jadi masalah. Niatnya baik, termasuk adab namanya. Apa itu? Emang kadang-kadang ngajinya tebang-tebang gitu. Pokoknya asal yang katanya dunia, harta kagak boleh. Orang Islam kagak boleh jadi orang kaya, ntar dihisab. Ngajinya separuh itu Hendrik, belum kelar. Apaan? Iya, ujungnya kan ke awang kerja, awang usaha, malas. Udah di rumah aja, asal pagi ngopi sama gorengan, udah anteng sambil jingsot. Asal disuruh nyari duit, duit mau gak dibawa mati. Silahkan cari harta sebanyak-banyaknya, silahkan, cuman niatnya yang dirubah. Kalau kemarin-kemarin kita nyari harta niatnya cuma buat memenuhi kepengenan kita doang, memuaskan diri kita, besok-besok dirubah niatnya agar harta yang kita miliki ini jadi bekal buat kita untuk ibadah. Itu tinggal dirubah niatnya doang, kerjanya tetap, usahanya tetap, dagangnya tetap. Apa itu? Apa Ustaz? Gimana kemudian? Nanyain, nambahin? Enggak, cukup. Ya begitu Kiai, punya mobil boleh, cuma kita niatin beli mobil ini biar kalau pas lagi hujan saya tetap bisa berangkat ngaji. Begitu. Jangan apa ya, asal mau berangkat ngaji hujan, ya kalau ngaji dah hujan, begitu. Alasan. Apa Bang Heri? Gitu Bang Heri. Jangan sampai ada alasan nggak ngaji. Emang kenapa? Remnya belum. Mereka nggak mau beli motor yang bagus lagi ya. Motor butut masih dirawatin aja, remnya belum. Apa Bang Heri?
Dari bawahnya. Sukanya begitu dong, didatain. Sengaja tengah sebutin namanya, data. Udah sah-sah aja, silahkan, nggak jadi masalah. Cuman niatnya aja. Bahkan kan diajarin itu sama guru-guru kita setiap malam Nisfu Sa'ban baca Yasin yang ketiga, niatnya agar kita diberikan keluasan rezeki, kelapangan rezeki biar jadi bekal buat ibadah. Diajarin sama guru-guru kita. Bukannya kagak boleh kaya, bukan. Kan orang Islam kudu kaya. Ya mudah-mudahan yang udah ngaji mau pada kagak gitu. Kagak inget pisan. Udah tuh. Itu kebaikan dan hasanah. Kalau niat nyari hartanya seperti itu. Beli motor yang bagus, mobil yang bagus, beli. Niatnya tadi itu agar orang Islam ini jangan sampai dipandang lemah, dipandang hina. Oh, dulu Buya pernah nyeritain itu kan, Buya Zayadi pernah ngomong begitu. Kalau yang motor butut jangan parkir depan masjid. Taruhnya di Gombolan dekat Pisang. Yang depan masjid mah yang bagus-bagus aja, Mercy, BMW, parkir depan masjid. Mobil hijau jangan, taruh paling jauh. Udah tuh. Udah. Iya, merusak pemandangan. Jangan sampai lihat orang Islam yang parkir di masjid motornya butut-butut gitu. Apa Heri? Gitu. Silakan cari, cuman niatnya dirubah sedikit. Harta yang kita miliki kita jadikan bekal buat ibadah, itu kebaikan dan gak akan dihisab. Wala hisaba alaihi wala iqoba, tidak akan dihisab baginya dan tidak akan disiksa. Kalau niat nyari hartanya agar harta itu dijadikan bekal buat ibadah, nggak ada hisab ya. Apa nih? Gimana Omar? Salah paham kadang-kadang. Baca doa Rasulullah, Allahumma ja'alni miskinan. Dianggapnya, wah orang Islam kudu miskin. Itu Rasul doanya begitu. Apa? Bukan begitu maksudnya, Ma'ruf. Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikanlah saya orang miskin. Karena begitu punya harta yang dipikir orang lain dikasih orang lain. Buat bantuin orang lain, buat nolongin saudara. Dia mah itu lagi yang dipakai begitu. Begitu maksudnya. Masalah paham sih. Satiris yang ngertiin, begitu jadinya. Ya kan Rasulullah begitu. Belum pulang rumah kalau duit yang di kantongnya belum habis. Bagi-bagiin dulu. Begitu Ustaz. Makanya doanya begitu, Allahumma ja'alni miskinan, ya Allah jadikan saya orang miskin. Artinya harta yang saya punya habis buat nolongin orang lain. Begitu. Bukan berarti kagak punya apa-apa. Salah paham sih. Bal yastaujibu alaihil ajra wal midhata, bahkan niat seperti ini
menyebabkan seseorang mendapatkan pahala, imbalan dari Allah dan pujian, dipuji sama Allah. Kalau ada orang yang niat nyari hartanya agar hartanya dijadikan bekal buat ibadah, dipuji oleh Allah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Bagi mereka disiapkan jatah dari apa yang mereka usahakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man talabad dunya halalan istighfafan anil mas'alati wa ta'attufan ala jarihi wa sa'yan ala iyalihi jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, orang yang mencari harta yang halal istighfafan anil mas'alati, dengan niat agar dirinya tidak minta-minta ke orang lain, biar kagak ngarepin dibagi mulu. Wa ta'attufan ala jarihi, dan agar bisa membantu tetangganya. Wa sa'yan ala iyalihi, dan agar bisa memberikan nafkah kepada keluarganya. Jaa yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Dia akan datang pada hari kiamat dan wajahnya bersinar bagaikan bulan purnama, bagaikan sinar bulan purnama. Kalau nyari hartanya dengan niat seperti itu, biar bisa ngasih nafkah buat keluarganya, bantuin saudaranya, nolongin tetangganya. Itu kalau niat nyari hartanya seperti itu, malah nanti di hari kiamat wajahnya bercahaya. Begitu Pak Ridwan, jangan salah paham. Jangan sampai kita punya anggapan bahwa orang ngaji tasawuf kudu miskin, kagak. Silahkan kaya, silahkan cari harta sebanyak-banyak. Cuman niatnya aja dirubah, digeser sedikit. Apa nih Kak? Makanya waktu dulu kita ngaji kitab waktu tamah, ada keterangannya di situ. Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarifa wa yubghidus sabah lala alladzi huwa la fi amalid dunya wa la fi amalil akhirah. Allah itu sangat cinta dengan orang mukmin yang beraktivitas, yang punya usaha, dan Allah sangat gedeg sama orang yang nganggur, as-sabahlal nganggur. La huwa fi amalid dunya wa la huwa fi amalil akhirah. Nyari duit buat bekal hidup di dunianya kagak, ngerjain ibadah buat akhiratnya kagak. Nganggur aja. Ngerokok, ngopi, kongko, kerjanya begitu, kongres. Kongko kagak beres-beres. Apa itu? Ya kalau nyari duit ketahuan, kalau udah punya harta bisa nolongin saudaranya, ngasih nafkah buat keluarganya, ibadah, sholat di masjid, i'tikaf di masjid ketahuan, ada pahalanya. Dia menganggur aja di rumah, nggak ngapa-ngapain, megangin HP dari pagi sampai malam. Apa Heri? Nggak ngapa-ngapain. Itu Allah gedeg betul. Wa yubghidus sabah lala. Allah sangat gedeg sama orang mukmin yang nganggur. Cari kerja makanya Bang Dika, jangan nganggur. Ya kalau syukur-syukur sih punya usaha dewek, jangan kerja. Kemudian ya karena tadi itu
Kalau kita niat nyari hartanya agar kita tidak minta-minta ke orang lain, nggak ngarepin dibagi mulu, dengan niat biar bisa nolongin tetangga, itu malah bagus. Nanti di hari kiamat kita akan datang menghadap Allah dan wajah kita bersinar bagaikan sinar bulan purnama. Ngapa kok? Kamu buat yang muda-muda nih, biar kagak seneng nganggur aja nggak ngapain. Kerjanya ngadu bako doang, ngadu bako. Apa ya nih? Wadzalika lima qasoda bihi hadhil qusudal mahmudata lillahi subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu disebabkan dari niat-niat terpuji yang dia miliki di hatinya. Lillahi subhanahu wa ta'ala, yang diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Malah dipuji. Kalau nyari hartanya niatnya biar bisa nolongin orang, biar bisa ngasih nafkah yang layak buat keluarga, biar bisa nolongin saudara, malah dipuji oleh Allah. Apa Bang Heru? Ya jangan sampai bini kagak salin pisan. Apa? Fahadihi, maka seperti inilah penjelasannya. Fa'lamha, ketahuilah dan sadarilah. Gitu ya. Paham tuh. Itu bagian yang ketiga. Boleh nyari harta, yang penting niatnya dirubah. Kita niatkan agar harta itu kita jadikan bekal buat ibadah. Yang kedua, agar kita tidak minta-minta ke orang lain dan bisa nolongin tetangga. Udah, itu niatnya terpuji. Apa Ustaz? Fa'in qila, jika ada yang bertanya, fama syartul mubahi hatta yasira khairan wa hasanatan kama dzakartum. Apa syarat bagi hal-hal yang mubah sehingga yang mubah itu menjadi baik nilainya dan menjadi hasanah sebagaimana yang telah kalian jelaskan? Sebagaimana yang telah kalian jelaskan. Fa'lam annahu yahtaju likaunihi khairan fil asli ila syartaini. Maka perlu kalian ketahui bersama bahwasanya hal ini butuh, yahtaju likaunihi khairan fil asli ila syartaini, agar hal yang mubah itu menjadi baik nilainya, dia membutuhkan dua syarat. Gimana sih agar yang mubah ini menjadi baik nilainya? Yang penting syaratnya terpenuhi dua. Ahaduhuma al-halu wattani al-qasdu. Yang pertama kondisi keadaan seseorang, wattani al-qasdu, yang kedua niatnya. Yang kedua niatnya. Falhalu yajibu ayyakuna fi hali udrin wa huwa bihaitu in lam ya'khud tukhad nafsuhu. Maka syarat yang pertama yaitu keadaan seseorang, yajibu ayyakuna fi hali udrin, wajib bagi orang itu bahwa dia dalam keadaan uzur. Wa huwa bihaitu in lam ya'khud tukhad nafsuhu, yaitu sekiranya jika tidak dia ambil yang mubah itu, dia akan kehilangan nyawanya.
Apa? Atau dia tidak bisa mengerjakan kewajiban-kewajibannya. Apa Ustaz? Kali kalau sampai kehilangan nyawa mah kagak dah kita mah. Tapi minimal gara-gara kita nggak nyari harta, kita nggak bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban kita. Nah, apa tuh nih? Wa tafsiruhu ayyakuna haluhu in lam yukhad dzalikal mubahu yanqati'u bisababihi an fardin aw sunnatin aw naflin. Tafsiran dari kalimat ini yaitu bahwa keadaan seseorang jika hal yang mubah itu tidak dia ambil, yanqati'u bisababihi an fardin, menyebabkan orang itu tidak bisa mengerjakan hal-hal yang fardu, au sunnatin atau yang sunnah, au naflin atau yang nafal. Gara-gara kita nggak nyari duit, nggak nyari harta, ujung-ujungnya keluarga kita terlantar, nggak bisa ngasih duit buat bini, nggak bisa bagi saudara, nggak bisa bantuin tetangga, jadi terputus dengan sebab dia nggak mau nyari harta, dia nggak bisa ngerjain hal-hal yang fardu, yang sunnah atau yang nafal. Gimana Ustaz? Ini fardu di sini bukan cuma sholat doang Ustaz, bukan cuma puasa doang. Karena silaturahim juga hal yang fardu. Kita sangat dianjurkan buat menolong orang yang kesulitan. Itu fardu juga, itu sunnah juga. Jangan diartiin yang kotiu bisa babihi an fardin cuma sholat doang, sehingga dia nggak bisa ngerjain sholat yang fardu. Bukan cuma itu, banyak hal-hal fardu yang lain. Atau tadi tuh gara-gara nggak punya mobil, pas hujan jadi nggak ngaji, kan ninggalin yang fardu jadinya. Begitu Bang Ipul. Dandan nono hijau, tukar ge apa yang bagusan. Itu biasanya ngajak bini, ngajak saudara buat ngaji, gara-gara yang hijaunya rusak. Awal. Fayakunu dzalika afdhola min tarkil mubahi. Maka jadinya hal yang seperti itu lebih afdol daripada dia meninggalkan yang mubah. Apa Ustaz? Kalau dengan dia mencari harta yang mubah, yang halal, dia bisa mengerjakan yang fardu, yang sunnah atau yang nafal, itu lebih afdol dibanding dia nggak nyari. Afdola min tarkil mubahi. Fa inna tarka mubahid dunya fadilatun. Karena sesungguhnya meninggalkan hal-hal yang mubah yang ada di dunia itu hukumnya cuma fadilah, keistimewaan. Jangan sampai kita lebih sibuk mengambil yang istimewa, tapi yang fardu, yang sunnahnya kita tinggalkan. Dah, ngapa itu? Paham tuh Mang Judin? Nambahin nggak? Kiai, nambahin Kiai. Ya itu kerja juga namanya Kiai. Kerja juga namanya. Kerja juga. Ya kayak guru-guru ngaji ya emang dia kerjanya itu ngajar gitu.
Ya saya kerjanya ya begitu, baca kitab, kerja saya lagi kerja. Begitu Kiai, nggak jadi masalah, itu pun kerjaan. Asal jangan kayak Oman aja, kerjaan tidur gitu. Hah? Iya cuma kagak masuk tuh mah. Kalau guru kan ada gajinya gitu. Ada harta yang dicari sih. Kalau tidur kerjaan apa? Ngumpulin iler. Fa'idza kana al-halu kadzalika fahuwa halul udri. Apabila keadaan seseorang seperti ini, maka itu termasuk ke dalam kondisi uzur. Enggak jadi masalah, silakan. Jangan sampai dengan sebab kita enggak mau nyari harta, kita meninggalkan hal-hal yang fardu atau yang sunnah. Gimana Ustaz? Nambahin enggak? Mang Budin kali Mang Budin? Cukup. Ya, kalau kata Bang Hendrik enggak relate ini ya sama saya. Enggak relate. Ngomongin harta. Apa Hendrik? Makanya cari Bang Hendrik. Cari. Niatnya tadi yang lempeng, yang lurus. Wa amma qasdu fa in yaksida bihil uddata wal isti'anata ala ibadatillahi subhanahu wa huwa ayyalqura biqalbihi annahu laula ma fihi minat tawassuli ila ibadatillahi ta'ala lama akhadha dzalika fa hadza dzikrul hujjati. Adapun syarat yang kedua yaitu niat, fa in yaksida bihil uddata wal isti'anata ala ibadatillahi subhanahu, maka jika dia niatkan dengan pencarian hartanya itu untuk mencari bekal dan penopang dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ayyal qura biqalbihi, yaitu bahwa dia katakan dalam hatinya bahwasanya kalau seandainya dalam harta itu tidak ada sesuatu yang bisa menyampaikan dia untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, dia tidak akan ambil yang demikian. Fahadha dzikrul hujjati, maka ini disebut dzikrul hujjah. Apa Mas Arif? Paham itu udah? Alasan Kiai. Jadi kita punya alasan sama Allah. Ya Allah, saya nyari harta karena di dalamnya ada sesuatu yang bisa saya jadikan bekal buat ibadah. Kalau emang kagak ada yang bisa saya jadikan bekal buat ibadah, nggak bakal saya cari. Begitu. Itu namanya alasan, dzikrul hujjah. Kita menyebutkan alasan kita dalam rangka mencari harta. Falamma hasala dzikrul hujjati fi halil udri soro dzalikal akhdhu minad dunyal halali khairan wa hasanatan wa adaban. Ketika ada penyebutan alasan ini ketika kondisi uzur seseorang, maka jadilah pencariannya terhadap harta yang halal merupakan kebaikan, hasanah dan adab. Mudah tuh Kiai. Makanya niatinnya ke situ aja. Kita nyari harta, niatnya agar harta ini bisa kita jadikan bekal buat ibadah. Itu alasan kita dalam mencari harta, maka jadinya pencariannya itu bernilai baik, hasanah dan adab. Begitu Kiai.
Wa amma law kana haluhu halal udri wala yakunu lahu hadzal qasdu wa dzikru aw yakunu lahu hadzal dzikru wala yakunu fi halil udri fala yakunu dzalikal akhdhu min jumlatil khairati. Adapun kalau keadaan seseorang tidak dalam kondisi uzur tapi dia punya niatan seperti ini, atau sebaliknya dia punya niatan seperti ini tapi dia sedang tidak dalam kondisi uzur, maka jadinya pencariannya terhadap harta yang halal bukan tergolong kebaikan. Dua-duanya tuh jadinya kondisinya memang uzur, artinya kalau dia nggak cari, dia nggak bisa ngerjain yang fardu atau yang sunnah. Yang kedua niatnya. Kalau begini semuanya memenuhi syarat nih. Bang Heri, tinggal jalannya doang Bang Heri. Jangan malas. Mas Heri? Jangan sampai gara-gara kita nggak nyari harta, ujung-ujungnya tadi tuh nggak bisa ngasih duit belanja buat bini. Itu termasuk yanqoti'u bisababihi an fardin namanya. Tidak bisa mengerjakan yang fardu, itu namanya kondisi uzur. Yang kedua tinggal niatnya niatnya dilempengin. Jadinya kalau sudah seperti ini, ketika kita mencari harta yang halal, itu tergolong perbuatan baik, hasanah dan adab kepada Allah. Apa Ustaz? Jelas itu? Mang Jamal, jelas Mang Jamal? Paham? Paham dah? Tinggal kitanya dah. Terus ini nih, masih lama ya. Tumal istiqomatu ala hifzi hadzal adabi nahtaju ila basiratin wa qasdin mujmalin bi annahu la ya'khudhu minad dunya bihalin illa lil uddati ala ibadatillahi ta'ala. Kemudian dia harus menerapkan sifat istiqomah dalam menjaga adab ini. Nahtaju ila basiratin, kita membutuhkan kepada ilmu, wa qasdin mujmalin, dan niat yang kuat, bi annahu la ya'khudhu minad dunya bihalin illa lil uddati ala ibadatillahi ta'ala. Dengan cara betul-betul dia mengambil, dia mencari harta yang halal dan dia jadikan harta itu untuk bekal dia beribadah kepada Allah. Kudu istiqomah, jangan cuma awalnya doang niatnya nyari harta biar bisa kita jadikan bekal buat ibadah. Pas dapat melenceng dari niatnya. Kudu istiqomah tuh. Abang Wing, saya juga kalau punya duit banyak mah saya infakin duit saya. Pas sudah dapat duit lupa. Ntar kalau yang tanah samping laku saya infak gitu. Tanah samping punya sama orang gitu. Pas dapat lupa. Itu namanya nggak istiqomah tuh. Antara niat awal sama pelaksanaannya nggak istiqomah. Harus istiqomah. Begitu dapat harta ya betul-betul dia jadikan bekal buat ibadah. Kudunya begitu. Hatta innahu insaha an dzikril hujjati fi halin ajza'ahu dzalikal qasdul mujmalu an tajdidi dzikril hujjati. Sehingga jika dia lupa dari alasan yang dia munculkan di hatinya pada satu kondisi,
ajza'ahu dzalikal qasdul mujmalu an tajdidi dzikril hujjati. Niat yang kuatnya itu mendorong dirinya untuk memperbaharui penyebutan alasan tadi. Biar diingetin lagi, biar ingat lagi. Kali namanya orang kan, kalau kata Ustaz Satiri, al-insan mahalul khoto' wan nisyan. Namanya manusia emang tempat lupa masalah gitu kan. Niat awalnya nyari duit biar bisa sedekah, atau pas udah punya duit lupa. Kalau dia punya niat yang kuat, mudah-mudahan ingat lagi niatan awal. Apa deh? Ya banyak yang begitu kan di kampung kita, lagi masih susah, gua kalau punya harta mah saya sedekah sama orang-orang. Pas sudah kaya lupa. Enteng banget, pede banget lagi. Sampai kayak politisi. Sebelum jadi mau janji mulai, pas sudah jadi lupa mau janji. Apa Ustaz? Jelas itu. Qala syekhuna rahimahullah qasaratil umuru talatatu mu'tabaratan fihi kullu wahidin min wajihin. Maka jadinya qala syekhuna rahimahullah, tuan guru kita rahimahullah berkata, maka jadilah 3 hal ini yang dijadikan ibarat di dalam harta yang halal, dalam mencari harta yang halal. Kullu wahidin min wajihin, masing-masing satu hal itu dilihat dari satu sisi. Yakni anna dzikra wal halal mu'tabarani fi husuli kaunihi khairon aslan. Wal qasdul mujmalul muqtadi an basiratin manzilatal adabi mu'tabarun fil istiqomati alaihi. Tuan musannif bermaksud dengan ucapannya ini bahwasanya menyebutkan alasan di dalam hati dan kondisi uzur seseorang ini diibaratkan, digunakan dalam rangka menjadikan pencarian hartanya yang halal menjadi perbuatan baik. Perlu adanya dzikrul hujjah, penyebutan alasan di hati, dan perlu adanya kondisi uzur agar pencarian kita terhadap harta yang halal menjadi kebaikan. Wal qasdul mujmalul muqtadi an basiratin manzilatal adabi an basirati manzilatal adabi mu'tabarun fil istiqomati alaihi. Sedangkan niat yang kuat yang muncul dari ilmu dan pemahaman tentang posisi adab itu digunakan dalam rangka dia istiqomah atasnya. Agar kita bisa istiqomah terhadap niat yang kita sudah munculkan di hati, perlu adanya tekad yang kuat, niat yang kuat. Jadi 2 syarat yang pertama itu agar dalam mencari harta menjadi perbuatan baik buat kita. Sedangkan qasdul mujmal, niat yang kuat kita gunakan agar kita bisa istiqomah dalam pelaksanaannya. Jangan sampai niatnya doang buat bekal ibadah, atau pas dapat lupa. Nah, perlu 3 nih jadinya. Perlu adanya dzikrul hujjah, yang kedua halul udri, yang ketiga qasdul mujmal. Perlu 3. Apa Bang Budi? Paham tuh ya? Fafham dzalika rasyidan, maka pahami yang demikian, maka kamu akan menjadi orang yang mendapatkan petunjuk. Udah. Situ dulu. Sebelum saya tutup, Kiai nambahin enggak? Cukup. Bang Awing enggak? Bang Awing, Bang Heri enggak? Bang Sarip, Bang Yani kali, Bang Yani, Bang Waruf enggak? Cukup. Bang Judit,
Ustaz Satiri enggak? Mau jawaban enggak? Fa'in qila, jika ada yang bertanya jam 2, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.